Penguasa ke kiri, penguasa ke kiri. Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo hingga kini belum juga pulang ke rumah. Keluarga sudah melaporkan orang hilang namun belum mendapat kejelasan apapun. Yang pertama adalah negosiasikan. Realitas mendatangi keluarga Farhan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Semenjak dilaporkan hilang, banyak polisi mendatangi alamat rumah yang tercatat di kartu tanda penduduk Farhan. Keluarga meyakini sosok Farhan tidak mungkin sengaja kabur dari rumah. Soal ini, waktu itu polisi juga sempat nanya, punya musuh gitu kan. Dapat ke sini? Dari Polda. Dari Polda sampai ke sini. Aku arahin ke sana kan. Terus, walaupun Farhan saya kabur misalnya atau sama musuhnya, kok ya sampai lama begini dikelilingi. Kan musuhnya mah, kalau memang si Farhan ada salah kan pasti laporin polisi dong. Ini ya kita tahu lah bahasanya, kalaupun dia kabur, dia tuh dia masih anak mamanya banget gitu loh masih. Masih umur berapa sih Mbak? 23. Masih anak mama gitu? Iya masih, ya masih dia apa yang berita banyak tuh mandiri ya, iya. Mandiri. Ingin mandiri. Sekarang kan masih istilahnya ya begitu kita tahu lah ya. Masih tergantung sama mamanya. Iya. Nggak pernah juga ya kabur selama berhari-hari. Gitu kan. Nggak pernah riwayat minggat itu. Kalau ponakan saya sih mungkin masih bisa dijauhin kayak gitu karena dia emang suka nginep di temennya gitu kan. Farhan ini enggak? Farhan kan ya dia masih ya nama mamanya gitu masih nama mamanya gitu. Tapi kenapa dia ikut demo gitu? Tahu nggak? Aku kurang tahu ya dia ikut-ikut. Katanya sama temennya kan bilangnya. Tapi pas saat yang tangkap ini temennya berhasil kabur kan nggak tahu juga apa pada penting sendiri lah kalau lagi kayak begitu. Temennya bilang pada saat waktu malam katanya sih kan dia bilang temen-temennya katanya cuman aku nggak tahu ya ada yang ketangkep temen-temennya nggak ada katanya temennya berhasil pulang. Keluarga sudah mendatangi beberapa rumah sakit untuk mencari keberadaan Farhan, namun hingga kini masih nihil tanpa hasil. Udah nyari kemana aja Mbak Abidi? Iya kan ke Polres kan udah nyari ke rumah sakit sampai kan banyak isu kan katanya bilang koma di Polri, terus lagi tuh ada info katanya di Gatsu kan kesana si Roni bilang nggak ada. Oh tadi info bahwa si Farhan ke rumah sakit tuh banyak terus gimana? Iya ada sampai saudaraku yang lain nanya, katanya udah ketemu ya ada di ini rumah sakit mana ya? Nggak ada deh, orang udah itu mah emang udah isu-isu yang sebelumnya gitu kan. Nggak tahu sih. Sampai dibilang ada yang bilang koma gitu. Iya ada yang bilang koma segala. Terakhir kemudian Pak Yudi ke kontras itu ya? Iya kontras ya udah lanjutnya kontras lah mereka. Kemarin juga dari Polres ini. Sebenarnya bagian atau efek dari masifnya demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau Kontras telah menerima pengaduan 44 orang hilang terkait aksi demonstrasi. Namun jumlahnya berangsur turun setelah kepolisian merilis data tersangka unjuk rasa. Kalau melihat profilnya dan dari data yang kemudian dilaporkan kepada kami gitu ya, Reno Syahputra Dewo dan juga Muhammad Farhan Hamid ini memang demonstran
mereka terlihat terakhir itu mengikuti aksi tanggal 29 Agustus di Makobrimob Kuitang gitu ya. Sementara Bima Permana Putra berdasarkan aduan yang disampaikan oleh pelapor itu dia tidak terkait langsung atau tidak mengikuti demonstrasi yang terjadi, karena lagi-lagi kalau melihat pola yang tadi saya sampaikan gitu ya, hampir 15 orang atau 41 orang yang tadi kami identifikasi keberadaannya mayoritas berada di kantor-kantor kepolisian, baik itu di level Polda maupun di level Polres gitu ya. Dan kemudian menjadi sebuah informasi yang terang bahwa 3 orang atau aparat kepolisian memang punya tanggung jawab untuk melakukan atau bertanggung jawab dalam konteks melakukan tindakan penghilangan orang secara paksa ini. Namun dari 3 orang yang disebut oleh Kontras, polisi akhirnya menemukan Bima Permana Putra. Kamis 18 September pekan lalu, Bima Permana muncul di Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Permana Putra. Ini memohon maaf sebesar-besarnya, terutama buat orang tua saya dan kakak saya telah pergi meninggal tanpa pamit. Menurut polisi, Bima ditemukan di Malang, Jawa Timur dan berjualan mainan barongsai. Pada 1 September 2025, Saudara Bima berangkat menuju ke Malang, Jawa Timur. Hal tersebut atas keinginan sendiri dengan menggunakan sarana sepeda motor. Polda Metro Jaya juga menemukan Eko Purnomo yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Nama saya Eko yang dalam hampir 3 minggu kemarin dicari-cari oleh semuanya. Pertama saya ucapkan mohon maaf untuk ibu saya karena sudah membuatnya khawatir. Saya pergi tanpa memberi kabar, dan untuk teman-teman saya. Namun Kontras beranggapan tidak semua orang hilang lantaran hilang atau putus komunikasi. Sebaliknya, Kontras justru meyakini ada pola tertentu di balik sederet nama yang sempat hilang. Yang kami dapatkan informasi dari seseorang yang kemudian menjadi korban penghilangan paksa, kemudian dibebaskan oleh polisian, sempat mereka tidak langsung dibawa ke polisian, tapi berada di satu lokasi yang bukan merupakan kantor kepolisian gitu ya. Artinya ada penahanan sementara di tempat atau di lokasi yang memang bukan kantor kepolisian untuk konteks penegakan hukum gitu ya. Jadi pola-pola seperti itu adalah pola-pola yang berulang menurut kami. Publik masih menunggu hasil investigasi siapa dalang unjuk rasa anarki. Tudingan ada upaya makar hingga operasi intelijen asing bergema di sana-sini. Sayangnya, pemerintah justru surut langkah, ogah membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap fakta. Untuk mengungkapkan dalang itu, kalau memang benar, itu tugasnya tim gabungan pencari fakta itu. Kalau ternyata tidak mau diungkapkan, kan pertanyaannya siapa yang nggak mau mengungkapkan? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari, baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Di Jakarta, selain 2 orang dinyatakan hilang, Polda Metro Jaya telah menetapkan 43 tersangka terkait demonstrasi anarkis. Tersangka terbagi dalam 2 klaster, yaitu penghasutan dan pelaku kekerasan atau vandalisme terhadap fasilitas umum di ibu kota. Rangkaian peristiwa anarkis ini diawali dari perbuatan para tersangka yang menghasut
para tersangka melakukan collab posting atau kolaborasi publikasi. Ya, yang kedua, mempromosikan ajakan aksi melalui medsos dan flyer dengan melibatkan influencer atau pemengaruh, di mana yang melihat penonton atau viewersnya ada sekitar 10 juta, yang mempromosikan ajakan kepada anak-anak sekolah untuk turun melaksanakan aksi yang berujung pada aksi anarkis. Keluarga tersangka mengaku baru belakangan mengetahui penangkapan setelah ada rilis dari Polda. Tapi memang akses untuk bertemu Syadan juga dihalang-halangi gitu. Kemudian update terkini adalah sejak 11 September Syadan sudah mogok makan, berarti per hari ini sudah seminggu gitu ya. Sebagai bentuk protesnya dia gitu atas penangkapan seluruh aktivis gitu, dan dia mengatakan bahwa akan mogok makan sampai seluruh tahanan politik dibebaskan. Yang ingin keluarga sampaikan bahwa Del Pedro dan kawan-kawan tidak bersalah, tapi kami tidak ingin mengemis permohonan ampun dari pemerintah. Kami siap menjalani proses hukumnya. Namun jika memang tidak bersalah, tolong segera dilepaskan, harus segera dilepaskan, karena mereka memiliki hak asasi manusia kawan-kawan yang ada di dalam. Dan satu lagi, ini adalah potret demokrasi di negara ini, bagaimana aktivis-aktivis, bukan hanya Del Pedro, itu ditangkap. Yang paling penting, demokrasi tidak akan bisa tumbuh dari balik penjara. Lembaga Pegiat Hak Asasi Manusia atau HAM yang dibentuk tahun 1998 ini mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF untuk melakukan investigasi. Kami merasa bahwa dalam konteks investigasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang saat ini ada, itu tidak cukup. Karena masih ada bias informasi, masih ada upaya-upaya untuk menutup akses informasi lebih jauh kepada publik gitu ya. Sehingga kami juga punya kepentingan untuk mendorong terbentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta Independen gitu ya. Yang mana ini adalah sebuah mekanisme yang bisa ditempuh untuk dapat menghasilkan sebuah temuan yang sifatnya lebih independen, lebih akuntabel, lebih transparan gitu ya, untuk mengungkap siapa yang memang pola besar apa yang memang terjadi selama peristiwa Agustus berdarah ini gitu. Hingga 8 September 2025, polisi telah menetapkan 583 orang tersangka dari berbagai wilayah. Namun celakanya, aparat belum gamblang menyebut siapa dalangnya. Alih-alih menggesa pengungkapan otak pelaku aksi anarki, pemerintah malah enggan membentuk tim independen. Jadi kalau membentuk TPGF itu kan masih perlu waktu, nyusun orang-orangnya lagi, lalu kapan mereka akan bekerja, untuk mengumpulkan fakta-fakta. Sekarang ini kan fakta-faktanya sudah jelas, langkah hukum sudah diambil, dan proses sudah berjalan. Jadi saya kira daripada menunggu lama pembentukan TPGF itu, lebih baik kita mempergunakan aparatur penegak hukum yang ada sekarang, lebih cepat, lebih sistematik, dan lebih cepat bekerjanya. Soalannya adalah untuk mengungkapkan dalang itu, kalau memang benar, itu tugasnya Tim Gabungan Pencari Fakta itu. Kenapa disebutnya gabungan? Kan karena tidak boleh hanya negara. Karena negara pasti punya konflik of interest, pasti punya benturan kepentingan. Kalau ada TGPF, itu harusnya bisa diungkap. Seperti yang diungkap oleh beberapa media massa kan, juga citizen journalism keren banget ya. Ternyata CCTV-nya ada yang rusak duluan. Yang orang biasa, saya aja nggak tahu CCTV di halte itu ada di mana misalnya gitu ya. Bakar halte juga nggak bisa pakai korek api dong, pasti harus bahan bakar gitu. Nah jadi artinya ada yang memang tidak mau diungkapkan. Itu yang mesti jadi pertanyaan kita. Kalau ternyata tidak mau diungkapkan, kan pertanyaannya siapa yang nggak mau mengungkapkan? Siapa ini yang melakukan anarki-anarki? Hendardi, pegiat HAM yang pernah menjadi anggota TGPF dari beberapa kasus di Indonesia, mengkritik ketidakseriusan pemerintah. Padahal negara sesungguhnya memiliki instrumen dan perangkat yang lengkap. Ya presiden kan punya perangkat yang lengkap ya, macam-macam. Badan Intelijen Negara, di polisi ada Badan Intelkam,
kemudian ada BAIS, ada macam-macam lah lembaga sandi negara atau apa segala macam yang bisa mendeteksi seluruh ini. Sebenarnya tanpa TGPF juga Presiden jika ada kemauan politik bisa melakukan ini. Jadi kami sebagai unsur masyarakat sipil jelas kami tidak puas dengan ini dan mengharapkan mengharapkan agar ini dituntaskan atau diperiksa secara mendalam. Ya, karena itu tim gabungan pencari fakta adalah jalan keluar yang menurut saya mesti dilakukan. Jangan dikabur-kaburkan dengan segala macam hal-hal yang sebenarnya tidak relevan. Tak hanya menelan korban nyawa, masyarakat juga melaporkan anggota keluarganya yang hilang saat unjuk rasa. Hingga 4 pekan tragedi Pilu berlalu, tak kunjung ada titik terang siapa dalam pelakunya. Di Sulawesi Selatan, ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Aksi 1000 Lilin mengiringi kepergian Iko Julian Jr. Hingga kini, teka-teki masih menyelimuti kematian mahasiswa Universitas Negeri Semarang atau UNES ini. Polisi menyebut kematian Iko disebabkan kecelakaan lalu lintas. Namun pihak keluarga dan rekan-rekannya belum bisa sepenuhnya percaya. Mereka meyakini ada yang janggal di balik kematian mahasiswa Fakultas Hukum UNES Angkatan 2024 ini. Kami keluarga sudah bersepakat untuk menempuh segala upaya termasuk upaya hukum untuk menguak, mencari tahu sebab-sebab meninggalnya adik kami Iko, karena dari beberapa saksi hasil investigasi yang kami temukan ada dugaan tindak pidana yang terjadi atas meninggalnya adik kita Iko. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengaku siap mengawal kasus kematian Iko Julian. Tapi kalau misalnya nanti dibutuhkan, nanti juga saya sarankan ke teman-teman dari pendamping ya, dari IKA itu, kita bisa memberikan bantuan perlindungan fisik, misalnya kita berikan monitoring atau pengamanan pengawalan gitu misalnya. Ya tergantung aja nanti dari teman-teman dari pendamping ya. Di Yogyakarta juga jatuh korban nyawa. Reza Sendi Pratama meninggal pada Minggu malam 31 Agustus. Mahasiswa semester 5 Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta ini meninggal dalam keadaan tubuh penuh luka. Reza meregang nyawa usai aksi unjuk rasa di depan markas kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta di hari Ahad. Kapolda DIY mengaku masih terus menginvestigasi apakah ada cacat prosedur penanganan aksi unjuk rasa. Sementara masih kita analisa semua data, keterangan yang bisa kita dapat dari berita media, dari keterangan orang tua dan saksi-saksi yang masih kita dalami. Termasuk keterangan keluarga soal bekas sepatu beda. Ya, semua kita dalami. Penyelidikannya sementara masih di Propam ya Pak ya, belum di. Masih internal. Masih internal. Suka tidak suka, mau tidak mau harus diakui, gelombang unjuk rasa di daerah-daerah akhir Agustus lalu bermula dari bentrok di Jakarta, kematian pengemudi ojek online,
Afan Kurniawan, memantik kemarahan masyarakat dan pengunjuk rasa. Buntut aksi rusuh massa dan tindak represif aparat, 10 nyawa manusia melayang. Presiden menyebut ada upaya makar. Di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Ya, jadi ini keprihatinan saya, tapi tidak ada masalah, kita akan tegas. Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat, saya disumpah menjalankan Undang-Undang Dasar dan akan saya jalankan. Nyari Nendi, tanya sama siapa, kan yuk bingung tuh mas. Tidak ada yang ngasih tahu Bu. Saya ada feeling sendiri cari di sini karena keadaan lagi panas. Tidak kurang dari 5.400 orang sempat ditangkap terkait demonstrasi anarkis. Sebanyak 4.800 orang akhirnya dipulangkan hingga menyisakan 500-an orang tersangka. Fakta ini terus mengundang tanda tanya publik. Benarkah hanya aksi spontanitas ataukah ada aktor yang menunggangi atau bahkan mengorkestrasi? Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.